perkasa, tapi tidak memandang hina pada yang lemah. Allah yang perkasa itu adalah Allah yang menyelamatkan umatnya di keperkasaannya. Barang siapa yang takut akan Dia dan sujud kepadanya dan berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita akan masuk pada bagian kedua dari perenungan kita dari seri Sang Natal. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Yesaya 9 ayat 5. 1, 2, iya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian ini dan memperhatikannya, pada waktu kita merenungkan apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan anak manusia, maka disinilah kita memperhatikan ungkapan yang disampaikan kepada Dia, Sang Natal, Penasehat ajaib. Dan kita sudah bicara, Dia adalah penasihat ajaib, Sang Firman itu. Maka nasihatnya itu menyelamatkan umat manusia, Firman yang hidup itu. Nah, sekarang kita akan memikir bagaimana Dia sebagai Allah yang perkasa. Istilah ini dengan segera meneguhkan Dia Sang Penasihat ajaib adalah Dia yang perkasa, sehingga Dia bukan hanya mampu dalam kecerdasan hikmat menasihati, tetapi keperkasaan menjadi kekuatan yang menggaransi seluruh apa yang dikerjakannya. Nah saudara, ini menjadi perpaduan yang sangat menarik sekali. Kalau penasihat itu advisor begitu ya, tetapi kalau keperkasaan Sang Allah ditekankan, maka Dia bukan saja orang yang berhikmat dalam hikmat yang luar biasa, tetapi kekuatannya yang tak terhingga. Nah oleh karena itu, bagaimana Dia sebagai Allah yang perkasa menjadi keunggulan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan itulah Natal itu, sehingga Dia yang ajaib dalam menasihati, juga perkasa dalam menjagai. Saudara-saudara, Alkitab di dalam Perjanjian Lama menelusuri istilah perkasa yang ditaruh kepada Allah, dan itu sangat menarik. Pertama, saudara-saudara, Musa berkata bahwa tidak ada ilah-ilah lain di kolong langit ini yang perkasa seperti Dia. Semua orang, semua kerajaan, semua bangsa punya Allah, dalam tanda petik. Allah-Allah, ilah-ilah mereka itu digambarkan sebagai Allah-Allah, ilah-ilah yang tidak seperkasa Allah ini. Maka Allah yang perkasa adalah Allah yang melewati segala ilah yang ada. Nah ini menjadi pemikiran serius kita, saudara. Kenapa? Karena Allah yang perkasa ini juga adalah penasihat yang ajaib itu. Kebenarannya yang luar biasa sehingga Dia tidak memerlukan nasihat dari siapapun, tapi keperkasaannya pun melintasi apa juga, sehingga Dia perkasa dalam segala hal. Dia tidak perlu bantuan siapapun. Maka keunggulan keilahian pada Kristus dengan segera tampak nyata sebagai Sang Natal itu. Nah jadi ini menjadi bagian yang patut untuk kita pikirkan. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, panjang sejarah perjalanan, panjang perkelahian, pergumulan yang mereka lewati. Bagaimana mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa dengan segala ilahnya, dan bagaimana kemenangan mereka menjadi bukti penyertaan Sang Perkasa, Allah yang hidup itu. Maka ketika Sang Natal itu disebut Allah yang perkasa, menunjukkan keunggulan kekuatan dalam rangka penyelamatan terhadap umat. Karena jangan lupa, Yesaya sedang berbicara ketika umat itu menuju titik nadir keterpurukan, ketika umat itu menuju ke pembuangan, ketika umat itu menuju kepada kehancuran, maka akan muncul pertolongan Allah yang perkasa. Tapi pertanyaannya, kalau Allah itu perkasa, kenapa mereka dibuang? Mereka dibuang bukan karena Allah tidak berdaya, tapi Allah sedang menghajar umatnya. Dan ketika Allah menghajar umatnya, Dia bisa memakai tangan kafir untuk menghabisinya. Ini selalu menjadi pemikiran kita. Maka istilah yang sering kita pakai, paradoks, absolutely paradoks, itu pikiran yang tidak boleh kita abaikan. Kita harus terus mengingat dan mengingat dan mengingat dan mengingat. Karena paradoks ini menjadi satu istilah yang perlu untuk terus kita pikirkan bersama-sama. Nah oleh karena itu saudara-saudara, di dalam keperkasaannya Dia akan memenangkan pertempuran. Berarti Dia Sang Natal menjadi jaminan di dalam kehidupan umat di tengah keterpurukan.
Ingat, Natal adalah persiapan kita sebetulnya. Titik pengharapan dimulai. Karena dari Natal kita akan menuju apa yang kita sebut sebagai Jumat Agung di kematian, pengorbanannya, dan kita akan mencapai pada puncak di mana dia bangkit dari kematiannya. Dan hidup kemudian yang dimulai dengan kenaikan dan kembalinya dia di second coming adalah hidup dalam kekekalan. Maka ritme dan urutan dalam tiap peristiwa kehidupan orang percaya di keberimanannya bagi saya itu sangat luar biasa. Ya, sebuah cara yang sangat sistematik dan logikanya begitu kental dan begitu kuat untuk kita mengerti kebenaran itu dalam kebenaran yang sepenuhnya. Dia Allah yang perkasa. Maka Ayub pun menyaksikan bagaimana dalam keperkasaannya Allah tidak memandang hina. Ini saudara-saudara, dia yang perkasa tidak memandang hina. Ini menjadi penting ketika kemudian mengingat kepada peristiwa Ayub yang jatuh dalam keterpurukan begitu dalam. Hilang harta bendanya, hilang anaknya, hilang istrinya, hilang sahabatnya, bahkan hilang kesehatannya. Tetapi Ayub tidak dipandang rendah oleh Allah yang perkasa itu. Mengapa ini penting? Karena orang yang perkasa, orang yang hebat selalu digambarkan memandang rendah yang hina kan, lalu memandang ke bawah dengan hina orang-orang yang di bawah. Tetapi Allah yang perkasa, ketika dikatakan tidak pernah mau memandang hina, maka kita mendapat satu penghiburan yang kuat pada dirinya. Dia bukan saja kuat melindungi kita, tapi dia tahu bagaimana menghargai kita. Oleh karena itu tidak heran saudaraku, ketika Ayub dalam keterpurukannya memahami sang Allah perkasa memandang dia dengan tidak hina, mengulurkan tangan kepadanya, sampai kemudian Ayub sadar betul di dalam kehinaan dia pernah mengucapkan kata, dalam tidak tahuku aku berbicara tentang engkau, ku cabut ucapanku, ya Tuhanku. Sekarang aku tahu siapa yang engkau, bukan dari apa kata orang, tapi karena bertemu muka dengan muka. Pengalaman Ayub menjadi pengalaman mahal yang sangat luar biasa. Maka tidak heran pula kalau kemudian pada peristiwa Natal Allah sang perkasa berpihak kepada orang-orang yang di bawah lemah dan tidak memandang hina, malah memberi kepada mereka privilege. Karena itu tidak heran kalau dari antara orang Yahudi yang pertama mendengar berita Natal adalah para gembala hina. Kalau yang berkelas namanya Majus, itu orang kafir. Maka kita memikirkan satu hal di dalam nada-nada Natal itu, lalu kita mulai mengkonek satu dengan lain, baru kita kaget, loh ini korelasinya kental banget. Ya, saya membuat tema memang sudah lama. Lalu kira-kira saya mau khotbah ini. Ya. Tapi sebetulnya bagaimana detailnya ya pas pada waktu lagi siap-siap, pikir sana, pikir sini, pikir sana, waktu mulai lihat. Saya makin yakin sebetulnya orang tidak mungkin tidak ngerti Alkitab kalau mau belajar baik-baik. Nggak mungkin orang sesat kalau mau belajar baik-baik dan ikutin semuanya. Jangan nyemplung mau-maunya satu ayat lalu tafsir menurut kita, begitu kan? Tapi ikutin semua dan kaget lagi. Maka mengertilah saya, misteri kedatangan Yesus Kristus hanyalah menjadi misteri bagi orang yang tidak mengenal firman-Nya, tapi tidak bagi yang mengerti firman-Nya. Itu sangat terbuka. Barulah saya ngerti ketika Yesus berbicara pada para muridnya. Banyak orang tidak mengerti apa yang kukatakan, tetapi pada kalian hal ini diungkapkan. Yes, betul sekali. Berbahagia yang menantinya dalam kebenaran firman-Nya dan hidup di sana, mengikuti dan mengiring tiap langkahnya. Makin terbukalah mata mereka dalam memahami arti kehidupan, dalam mengerti arti pelayanan dan menjalani hari-harinya. Merdekalah kita oleh pengenalan itu. Maka Allah yang perkasa yang tidak memandang hina, dalam keperkasaannya dia memperhatikan orang yang menjerit, yang lulu lantak kehidupannya. Allah yang oleh pemazmur digambarkan dekat kepada orang yang hancur luluh hatinya. Dan Allah itu menyampaikan berita Natal itu justru pada gembala hina itu. Persislah apa yang dikatakan Ayub di keterpurukan kehinaannya. Allah tidak menghina dia, Allah tidak meninggalkan dia. Ketika teman-temannya menghardiknya dan mulai mempertanyakan integritas keimanannya, Allah tetap memandang Ayub, bahkan memarahi teman-teman Ayub yang menuduh Ayub sangat miring. Saudara, kalau kita menelusuri seperti ini, apalagi yang kita takutkan dalam hidup kita, bukan? Kalau kau hina, itu kan menurutmu mungkin betul dunia bilang kau hina, tapi kau hanya hina kalau kau tidak mengenal Tuhan itu. Kau tidak hina hanya karena kau seorang miskin. Kau tidak hina hanya karena kau seorang bodoh. Kau tidak hina hanya engkau seorang papa. No, engkau hina karena tidak mengerti firman-Nya. Maka jangan hina dirimu dengan tidak tahu firman-Nya. Biarlah engkau menjadi mulia karena hidup di dalam firman itu.
itulah kehormatan kehidupan bagi orang percaya. Dan itulah Natal itu. Dan keberpihakan dan tidak memandang hina. Dia pun memilih tempat yang hina bagi dirinya. Allah yang perkasa, apalah sulitnya dia lahir di istana. Allah yang perkasa, apalah sulitnya dia mati dan penggemparkan dunia. Seluruh raja sujud padanya. Gampang itu. Tapi Allah yang perkasa mengundang orang hina dan rela ada di tempat yang hina. Kalau sudah begini, sang Natal suci itu, siapa yang mau Natalan, saudara? Natal disuruh pergi ke tempat hina, lalu Natal bersama orang-orang hina. Mana kita mau, bukan? Kita kan maunya Natal berkelas. Itu semangat kita. Paling tidak dalam nilai-nilai yang kita pahami di kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah, memikirkan kebenaran, memahaminya dan hidup di dalamnya menjadi suatu pergumulan tersendiri. Dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita itu. Dia Allah yang perkasa, tapi dia Allah yang berpihak dan tidak memandang hina orang kepunyaannya. Diwujudkannya itu dengan dia memilih tempat hina untuk kelahirannya. Saya selalu suka Alkitab, tidak mengajarkan saja tapi mendemonstrasikannya. Ketika Allah bilang aku tidak memandang muka tapi memandang hati. Ketika dia bilang dia peduli pada siapapun, dekat pada orang yang hancur luluh hatinya, dia datang di tempat yang hina itu. Saya bisa khotbah begini, tapi belum tentu saya mau ke tempat yang hina itu, kan? Maka saya harus berdoa baik-baik, supaya doaku itulah perilakuku, doaku itulah hidupku. Maka aku harus berkelahi baik-baik, supaya integritasku teruji dan tidak terpojok karenanya, sehingga aku tidak menjadi batu sandungan yang mempermalukan Tuhanku. Nah, pergumulan gini kan tidak gampang, ya. Bagi saya berkhotbah, cukup kalian kasih jeda 5 menit dan segelas air jeruk lah ya untuk nolong tenggorokan ini, ya. Pindah dari topik apa mau ke topik apa, silakan. Cukup kalian sebut topiknya, dan saya akan langsung khotbah. Sebut topiknya, saya akan khotbah. Sebut topiknya, saya akan khotbah. 500 non-stop. Kalau nggak kuat itu bukan nggak kuat mikirnya, pasti nggak kuat lehernya. Silakan. Bagi saya tidak terlalu sulit itu. Tapi demi Tuhan yang hidup. Kalian tahu yang paling sulit, jangankan yang 500 itu. Dari satu khotbah itu pun menjalankan apa yang dikatakan firman itu, udah ngos-ngosan dia. Aduh, betul sih. Tapi, kan gitu kan? Betul segini, tapinya banyak banget. Sehingga saya makin sadar betul. Celakalah orang yang mengerti firman dan tidak pernah mau mengerjakannya. Mengerjakan saja kita tidak pernah tuntas, apalagi tidak mau. Betapa bodohnya kita. Nah, karena itu tiap ada kesempatan, disitulah kita bertanding dan bertarung untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sang perkasa yang tidak memandang hina. Raja-raja perkasa dunia, kalau sudah perkasa selalu memandang hina yang lainnya. Nebukadnezar digambarkan di mana kakinya menginjak, di situ menjadi hak miliknya. Itu membuat dia besar kepala. Dan Habakuk bercerita bagaimana Allah berkata, pada waktu itu dia mendewakan dirinya dan aku akan menghajarnya. Dan kemudian Allah menghajarnya dengan mengangkat Raja Persia dan melululantakkan kerajaan Babel. Jadi kalau kita baca histori itu menarik loh, saudara. Dan Yesaya pun sudah bicara tentang kerajaan yang akan datang. Lalu kerajaan itu pada waktu Ahasweros, dia memberi kesempatan orang Israel kembali dari pembuangan, ya, ke Yerusalem dan membangun Yerusalem di bawah kepemimpinan Zerubabel, Esra, dan kemudian Nehemia. Jadi kalau kita baca linglung juga kita, gila, tepat amat di sejarah. Bisa-bisanya ini raja kafir muncul dari ini dan seterusnya. Dan nanti Persia ini, kelak dari situlah datang yang namanya di Natal itu orang Majus. Dari sana itu datang. Ya, mau tahu lebih lengkap, kalian mesti baca Reformata, ya. Nanti beli, saya lagi nulis itu tentang Natal itu. Betapa unggulnya. Tapi saya nulis, saya juga kaget-kaget tuh. Dulu saya juga nggak kepikiran ya. Histori ini memang sebetulnya antara Persia orang Majus dengan Israel itu sudah kental. Maka rajanya yang memberi mereka pulang dari Babel untuk ke Yerusalem. Lalu orang intelektual pintar, ahli bintang itu yang datang menyembah Yesus sang Raja. Hebat loh. Lalu saya pikir-pikir, Tuhan ini loh. Tadi saya nggak kepikiran itu. Belakangan saya perhatiin karena nulis lagi. Loh kok gini? Loh. Menarik ya. Dari historical kita menemukan fakta biblikal. Loh. Baru kita dalami lagi biblikalnya, baru kita tahu. Sangat historis banget.
Siapa yang mau bilang itu kebetulan? Ceritanya luar biasa. Tapi dalam tenggang waktu ratusan tahun, kok bisa tepat? Allah yang perkasa. Tidak ada yang Allah yang perkasa, tapi tidak memandang hina pada yang lemah. Allah yang perkasa itu adalah Allah yang menyelamatkan umatnya di keperkasaannya. Barang siapa yang takut akan Dia dan sujud kepadanya dan menjadi umatnya diselamatkannya. Tak penting mereka kaya atau miskin, tak penting mereka atas atau bawah, tak penting mereka terkenal atau bukan. Karena yang dilihatnya adalah hati dari umat kepunyaannya itu. Sejauh mana hati itu menjerit kepada Dia, sejauh mana hati itu dekat kepada Dia, sejauh mana hati itu memuliakan Dia, di sanalah saudara-saudaraku dinyatakannya keselamatannya. Maka lagi-lagi Sang Natal itu datang di kehinaan, mengundang undangan pertama, justru orang hina yang diwakili oleh gembala. Maka dalam kehinaan, disitulah ternyata letaknya kemuliaan. Sehingga saya pikir-pikir semangat Kristen memang pas betul ketika Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Lupakan siapa dirimu, lupakan apa yang menjadi gairah dan kehormatan bagimu. Pandanglah kepada Kristus itu dan berjalanlah di dalam Dia, bersama dengan Dia. Sehingga Natal mempunyai semangat yang berbeda dengan semangat kita. Saya pikir ini menjadi pergumulan serius yang harus kita taruh dan kita perhatikan dalam hidup kita, saudara. Menjadi orang terkenal itu jauh lebih mudah daripada menjadi orang yang dihormati. Banyak orang terkenal yang tidak dihormati. Ya, menjadi pendeta jauh lebih mudah daripada menjadi orang yang berwibawa. Banyak pendeta nggak punya wibawa. Menjadi seorang yang melakukan kehendak Tuhan itu lebih penting daripada sekedar berkegiatan dalam pelayanan. Ada banyak orang melakukan kegiatan dalam pelayanan, termasuk Yudas di dalamnya, sang rasul itu. Dijualnya Yesus itu. Tapi janda miskin itu tidak pernah mengambil uang dengan menjual Yesus. Justru uang yang sisa itu yang tidak lagi ada lainnya diberikannya. Kontras ya. Satu janda miskin gak masuk catatan, gak pernah orang lihat dia dalam rombongan Yesus. Tapi yang namanya Yudas ada terus. Otaknya uang terus dan ngambil uang. Tapi janda miskin yang betul-betul miskin dan perlu uang, malah berikan uang yang dia punya. Di situ tampak kasih Kristus yang kuat menyelamatkan. Sehingga orang yang diselamatkan tidak saja dari sini kita pindah ke surga, bukan itu. Keselamatan memberikan kekuatan menjalani kehidupan. Keselamatan memberi kekuatan tersenyum di dalam penderitaan. Lalu mau ke surga saja kok, kenapa sih kalau babak belur? Lalu mau ke surga kok, emang kenapa kalau kamu sakit diponis mau mati? Ke surga kok, lalu apa yang kau takutkan? Apa kau pikir surga itu perjalanan recehan? Kan tidak kan? Karena mati kita pun cuma percepatan ke surga. Penderitaan kita pun cuma lapisan mengasah kita, memurni kita, supaya makin seperti Dia. Masa nggak pengen? Masa nggak rindu? Maka itu saya tidak heran kalau para rasul yang saya suka beri istilah maniak akan penderitaan. Mereka pengen banget, suka banget, senang banget terhadap derita itu. Makin hari makin kusadari kekuatan keselamatan kerja di dalam diri mereka. Seharusnya begitulah kita. Maka orang yang diselamatkan adalah orang yang perkasa. Perkasa apa? Kuat menanggung segala derita. Wow. Allah yang perkasa, yes. Masa Allah yang perkasa pikul salib? Masa Allah yang perkasa dianiaya? Masa Allah yang perkasa ditombak? Masa Allah yang perkasa dikasih mahkota duri? Masa Allah yang perkasa berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani? Yes. Perkasa itu bukan soal kekuatan tenaga, tapi kekuatan menanggung segala perkara. Saya suka Alkitab. Di dalam Dia aku kuat menanggung segala perkara. Mengapa? Karena di dalam Dia aku akan perkasa. Pikirkan, camkan saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan dan kita renungkan. Kalau sekarang kita mendengar orang khotbah perkasa itu seperti burung Raja Wali. Saya ingat betul ada satu orang pernah ngomong, saudara-saudara, kita adalah orang-orang percaya, orang Kristen. Kita burung Raja Wali yang terbang bisa kemanapun. Kita bukan ayam yang lemah. Oh, saya dengar khotbah itu miris juga ya. Jadi Tuhan rupanya salah menciptakan binatang itu ya. Mestinya kan Raja Wali yang diciptakan semua. Kenapa lah pula ayam diciptakannya? Dan tampaknya orang ini lupa. Raja Wali belum pernah membuat seorang pun kaya. Tapi ayam, Kolonel Sanders kaya banget gara-gara itu. Namanya Kentucky Fried Chicken.
dikayai gara-gara ayam itu. Apa dia lupa? Raja Wali tidak menyambung umur kita, tapi ayam yang kita makan tiap kali kan? Apa saudara makan burung Raja Wali? Ya kan enggak. Tidak ada yang salah Tuhan ciptakan, entah Raja Wali, entah ayam, entah ular, entah cacing. Ingat kalimat itu. Semua pada kemuliaannya sendiri-sendiri. Tidak ada Tuhan salah cipta manusia, sehingga ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Semua hanya pada dirinya memuliakan Tuhannya atau tidak. Itu keperkasaan. Ingat, maka tanyalah dirimu, engkau perkasa apa tidak? Bukan gitu ya, saya berani lawan siapa juga berani Pak. Bukan itu. Kalau itu perkasa namanya preman, itu bukan perkasa. Ayo itu. Maka orang perkasa tidak takut mati. Itulah orang percaya. Mati pun dianggap untung. Perkasa banget kan? Pahami istilah teologisnya. Temukan di Alkitab. Bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Paulus, orang hidup susah, mati takut. Itu kan hidup kita kan? Hidup susah, mau mati takut. Bosan hidup, mati tak mau ya. Segan hidup, mati tak mau. Karena dua-dua serba salah. Hidup salah, mati salah. Tapi Paulus lainnya, hidup Kristus, mati untung. Kenapa? Perkasa. Apa yang perkasa ada di dalam dirinya, dan keunggulan kehidupannya itu terasa luar biasa. Maka tanyalah dirimu, apakah engkau seorang yang perkasa? Ingat ya, bukan angkat besi, bukan banting orang, bukan ditakuti orang. Perkasa, kuat menanggung segala perkara. Wah, kalau saja kita itu ya, apa artinya persoalan hidup ini? Bukan. Karena kita kuat. Maka saya pikir-pikir Natal itu menjadi message yang luar biasa strong banget. Iya. Di mana kemuliaannya? Di kehinaannya. Bagaimana bisa mulia di kehinaannya? Di mana kekuatannya? Di kelemahan ketidakberdayaan tanda petiknya itu. Mas Bapak tidak berdaya itu. Bayangkanlah tempatnya saja pun palungan. Bekas makan ternaknya itu. Kainnya kain elek. Disitulah mulianya, disitulah perkasaannya. Lihatlah, sang Majus melihat keperkasaan itu. Karena itu mereka apa? Sujud, menyembah. Padahal mereka berkelas dengan persembahan yang berkelas. Ada emas di sana, tapi takluk kepada sang perkasa itu. Betul apa yang dikatakan Yesaya. Namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Maka sujudlah Majus kepadanya. Panjang perjalanan mereka, banyak keringat mereka keluarkan. Biaya jangan tanya, waktu apa lagi. Tapi mereka tidak kecewa, sekalipun hanya bertemu dengan bayi yang tampak lemah dan biasa saja. Karena mereka meneropong dengan mata hatinya. Dan mereka melihat, iya, inilah sang perkasa itu. Dia yang perkasa, Mazmur mengungkapkan. Angkatan demi angkatan di sepanjang masa selalu memberitakan keperkasaan Allah. Dan keperkasaan itu berjalan terus menerus. Tidak ada mulut yang bisa berhenti memuji-muji dan memuja-muja keperkasaannya. Israel tidak pernah bisa berhenti dan usai dalam memuji memuliakan, karena dia selalu mengukir kehidupan. Sang perkasa yang luar biasa, yang membuat Israel dari keterpurukan, dari perbudakan menuju tanah perjanjian, yang membuat Israel dari kerajaan yang tak dihitung menjadi sangat menakutkan, yang membuat Israel mencapai puncak jayanya. Sayang, mereka yang berhenti dan bukan Allah. Mereka yang berbalik dan bukan Allah yang meninggalkan, tapi mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Itu sebab Tuhan menyobek kerajaan dan menghancurkan mereka. Membuang selatan, membuang utara lebih dulu, lalu membuang selatan kemudian. Itu peristiwa Yesaya. Tapi sang perkasa tidak pernah lalai. Tapi itu pula, maka jelas, sekalipun terpuruk terbuang ke sana, muncul Sadrak Mesa Abednego, muncul Daniel yang di tengah kesulitan kepahitan tetap memuliakan Allah. Dan mereka perkasa karena tidak rela terhina dengan menyembah patung emas. Sadrak Mesa Abednego menghadapi api lebih suka dan terbakar mati daripada menyembah sesembahan Raja Babel. Hei Raja, percuma berdebat padamu, lemparkan kami ke api itu, maka Allah akan melepaskan kami dari api itu. Kopi koma loh, nggak titik, koma. Namun jikalau kami mati, Allah tetap Allah. Iman gini sulit ditemukan. Ya,
Iman yang besar, iman yang memindahkan gunung. Tapi iman yang sejati, iman yang tetap percaya pada Allah, sekalipun gunung gak pindah. Nah, pikirlah itu. Semua kita suka iman besar kan? Mau iman yang besar, berdoa ini jadi ini, berdoa ini jadi itu, berdoa ini jadi. No, milikilah iman sejati. Karena banyak yang punya iman besar, ambruk juga di hidupnya. Tapi yang punya iman sejati selalu kuat bertahan melewati hari-harinya. Apa kurangnya peristiwa kebesaran mujizat sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian? Tapi bengkok juga itu Israel. Berhala juga yang mereka sembah. Tergelincir juga. Tapi iman sejati tidak pernah tergelincir. Sekalipun mana tak ada, sekalipun air tak tiba, ia tetap berjalan di sana. Dan dia selalu memuji-muji dan memuliakan Allah yang perkasa. Karena perkasaan ada di dalam batinnya. Ya Allahku, ya Tuhanku. Begitulah mereka mengagung-agungkan dia. Pujian itu datang. Maka tidak heran ketika kemudian para malaikat datang dan menyampaikan kabar kepada orang terhormat yang bernama Gembala Hina itu. Mereka apa? Menyanyi-nyanyi. Kasih Allah telah tiba di dunia ini, damai di bumi bagi orang yang berkenan padanya. Nyanyian sorga luar biasa, memuji, memuliakan, menyambut sang Natal yang tiba, Kristus itu. Kita akan mengerti lagi-lagi kalau mencari korelasi. Wih, luar biasa. Maka suasana yang terjadi sepanjang Natal persis dalam gambaran yang ada di perjanjian lama. Tampaknya tercecer di sana sini, tapi jangan lupa perjanjian lamanya satu. Tercecer kalau kau tidak baca semua. Tapi kalau kau baca semua kan gak ada yang tercecer kan ya. Jadi bukan perjanjiannya itu terpisah-pisah. Ada di Yesaya, ada di Yeremia. No, itu satu paket. Karena itu bacalah semuanya. Mengertilah semuanya. Maka yang kau akan melihat kebenaran itu utuh dan tercenganglah. Karena amat sangat luar biasa. Maka saya makin ngerti, kalau saja kita belajar firman itu kita aminkan. Lalu kita mulai lihat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita tidak ekstra makin hari makin kuat. Indah loh hidup itu. Luar biasa loh Tuhan memimpin kita. Kalau saja kita kuat, kita bahagia di tengah penderitaan. Coba bayangin ya, menderita aja bahagia, dianiaya aja bahagia. Gimana nggak dianiaya? Bahagia amat ya. Tinggal nambah si amat aja di situ kan. Dianiaya saja bahagia. Apa yang nggak bisa kita nikmati dalam hidup ini kan? Aniaya saja bisa kok. Apalagi cuma makan minum, aduh, makan tidur, gampang amat itu. Menderita saja bisa aku nikmati. Maka aku berdoa pada Tuhanku, mampukan aku menikmati itu sepenuhnya. Karena tahulah aku betapa bahagianya hidup ini. Kalau derita pun bisa ku cicipi. Wow. Saudara, kalau makan dalam hidup ini, pilihnya yang enak apa yang gak enak? Halo? Yang enak-enak ya. Mau kita cari restoran bayar pun mau kan? Untuk tempat yang enak. Bayangkan kalau kita disuruh makan, silakan makan bro. Ini piringnya isinya nasi penderitaan. Itu tahu kesusahan. Sebelah sini tempe injak-injak. Buset dah. Minumlah ini air kehancuran. Allah, siapa yang mau itu? Dan habis makan, siap-siaplah kau. Apa yang kita makan jadilah itu semua kan? Tapi heran Rasul menjadikan itu lalapan. Mereka makan penderitaan. Mereka nikmati pengkhianatan. Mereka lewati kehancuran. Kagum loh kita. Saya suka kalimat Paulus. Berkali-kali aku diuber-uber seperti penyamun, dicambuk, didera 5-7 kali. Cambuk hukum yang 40 kurang 1, didera pakai rotan, cedut. Bukan satu kali. Keluar masuk penjara, mau dibunuh, tapi demi Injil aku tidak berhenti. Why? Udah kecanduan dia, saudara. Tapi bukan kecanduan ganja ya. Kecanduan terhadap Injil. Dia tidak bisa hidup tanpa Injil sampai dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan apa? Injil. Tapi kita banyak waktu ya santai-santai kongko-kongko ya tanpa Injil ya. Jadi memang agak beda kita. Makanya kita nggak diangkat jadi rasul ya. Semangat kita beda. Nah, karena itu mari kita berdoa sebagai orang Kristen. Kita tingkatkan mutu keimanan kita itu.
Kita nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan Kristus itu adalah kekuatan Allah, Sang Perkasa itu. Itu dikatakan dalam 1 Korintus. Dialah Kristus yang perkasa. Saya suka ketika Paulus berdebat dengan orang-orang Yahudi, menghantam mereka dan juga orang-orang Yunani, sekaligus dia mengatakan kalimat luar biasa. Di mana hikmat orang Yunani? Orang Yahudi minta tanda, Yunani minta hikmat. Inilah yang kami beritakan, Kristus yang perkasa dari Allah. Maka lompat-lompat kita baca lagi-lagi PLPB, 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 PLPL, PLPB, PBPB. Nyambung semua kok. Akhirnya kita makin kental latar belakangnya, makin jelas kenapa kalimat ini keluar. Oleh karena itulah saudara, dengan terang benderang Alkitab menggambarkan keperkasaan Allah dalam diri Sang Natal Kristus itu. Sebut namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Maka nama Allah yang perkasa menjadi pengharapan kuat akan kemenangan bagi umat yang percaya kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang percaya padanya, karena pengharapan itu segera terwujud. Natal menjadi titik terang menuju Bukit Golgota. Perjalanannya menjadi perjalanan yang bisa dipahami kalau saja semua mengerti. Sampai kepada kematian, kebangkitan. Tapi tampaknya manusia memang lumpuh. Bahkan murid pun tercerai-berai. Sehingga ketika dia bangkit, barulah seperti bangkit dari kematian. Seperti begitulah murid-murid bangkit dari ketertiduran kebodohan kerohanian mereka. Melek! Langsung mendadak melihat hal yang luar biasa. Dan mereka pelayanan pun menjadi amat sangat luar biasa. Seperti orang yang dibuka matanya. Akhirnya ketakutan berubah menjadi keberanian. Dan Petrus pun berkata, Petrus yang menyangkal karena takut itu, "Hei para imam, jangan suruh kami berhenti. Bagi kami lebih baik taat pada Allah daripada manusia." Padahal dia diancam, kalau masih berani menginjili, mati kau. Silakan. Loh, ini Petrus yang mana nih? Yang kemarin? Yang nyangkal itu? Iya, kok mendadak berani? Keperkasaan itu terwujud dalam batinnya. Sudah mulai berbuah. Maka Petrus dengan segera berubah. Pengharapan kuat akan kemenangan bagi umat yang percaya padanya. Kemudian saudara yang kekasih, itu menjadi gambaran kepada kita supaya bagaimana kita menang, ya, bukan sekedar atas daging tapi roh-roh di udara. Dan kemenangan ini bukan kemenangan yang saya bilang tadi, ya, kita sakit lalu jadi sembuh, bukan itu. Kita miskin jadi kaya, itu payah, itu kecil itu. Ya, bukan tidak bisa kau miskin jadi kaya, urusan gampang ya. Tapi yang pasti Sakeus kaya jadi miskin karena kenal Yesus. Separuh hartanya kan dia berikan kan. Si Yusuf Arimatea karena kenal Yesus, propertinya mesti dia kasih. Tidak ada ayat berikutnya, maka kembalilah tanahnya yang 10 meter itu jadi 10 hektar. Enggak ada juga ya. Maria dari melahirkan Yesus sampai mati dia mengurusi Yesus. Tidak pernah Yesus mewariskan sertifikat deposito di Bank of Galilea. Tetapi tidak ada yang lebih bahagia daripada Maria. Bagaimana engkau mendapatkan bahagia? Sekalipun kita disebut dia bahagia begini, tapi kalau melihat hidupnya siapa yang pengen? Ayo, coba ibu-ibu, perempuan-perempuan pengen jadi Maria? Halo? Ibunya Yesus pengen? Kalau ke surganya sih pengen, Pak. Tapi kalau menderitanya, jangan dah. Miris ya. Saya baca kisah Maria itu, saya pikir tidak terlalu berlebihan istilah the mother of God. Cuma memang berlebihan mengilahkan dia. Tapi penghormatan tinggi Alkitab sendiri memberi kalimat luar biasa. Tidak ada wanita sebahagia siapa? Maria. Satu kali dan tidak akan pernah lagi. Maria terlibat di sana. Itu mengagumkan. Di Katolik memang kadang-kadang kebinget ya. Sehingga kadang-kadang pengkultusan itu jadi berlebihan. Nah, oleh karena itulah saudara, ini menjadi perhatian penting kita. Tetapi saya kira orang-orang Protestan pun jangan sampai abai belajar untuk melihat sisi dan posisi dari seorang Maria itu. Wow, hebat loh. Ini kelemahan orang Protestan. Tidak melihat sosok itu. Bagi saya, tidak ada rasul apapun
yang lebih daripada perjalanan Maria melayani Kristus dari lahirnya sampai matinya. Rasul itu kenal Yesus sudah 30 tahun umurnya kan? Ikut kurang lebih 3,5. Maria 33,5 tahun plus 9 bulan 10 hari. Lebih dari umur Yesus selama dia hidup di dunia. Dari kandungan, lahir sampai kematian di atas kayu salib. Melahirkan di tempat hina, mengantar anak mati di tempat hina. Tapi di situ dia mulia. Maka saya akan berkata, kau mau tahu wanita perkasa di kolong langit ini? Maria namanya. Semua ditaklukkannya dalam ketaatan. Kasih yang berubah dan luar biasa. Kemenangan bukan cuma atas daging dan darah. Kemenangan atas roh di udara itu. Maria tidak pernah berminat dan menyesali panggilan yang Tuhan berikan pada dia. Wow, puji Tuhan. Ya, Yudas kalah dengan menjual Yesus. Petrus pernah kalah dengan menyangkal Yesus. Murid-murid pernah kalah meninggalkan Yesus. Maria tidak. Catatan itu luar biasa. Ya. Maria tidak pernah doain orang pegang langsung orang itu sembuh. Nggak pernah. Maria nggak berdoa lalu 5.000 orang datang 2 roti jadi bisa banyak. Nggak. Malah Maria pernah minta Yesus supaya tolong orang-orang yang pesta di Kana kan. Tolong mereka, bantu mereka. Air apa? Anggurnya sudah habis. Hei gune, perempuan bukan meter. Tidak ada kena mengena urusanmu dengan aku. Jangan atur aku. Itu bicara keilahiannya. Maria tidak boleh atur Yesus. Kalau air jadi anggur itu ada di benak Maria sebetulnya. Dia yakin ini anaknya ini mujizat pasti banyak ini. Maria tergoda, tapi Maria diingatkan. Maria diam. Menarik loh. Hanya Maria diam, cuma bilang sama yang pembantu, pokoknya apa yang dia suruh lakukan, terus dia pergi. Coba kalau mama-mama sekarang, suruh kau ngelawan kau. Wah, dimarahin itu pasti ya. Apanya kau ini? Mamamu aku tahu kau. Aduh mak, saya juga belayangin diomelin begitu ya. Ngagum loh tuh Maria tuh hebat loh. Pergi lo ke depan. Ya sudah. Kalian ya apapun dia suruh ikutin, langsung dia ngelayar ke depan. Datang anggur itu. Kelebatan peristiwa menarik itu. Pasti semua orang tertarik air jadi anggur ya. Gak ada yang memperhatikan sikap Maria. Ketika gembala cerita apa yang mereka lihat, ketika Majus datang, Maria menyimpannya di dalam hatinya. Ibu-ibu sekarang, segera mereka menggosipkannya. Bedanya kumilangit memangnya. Kemarin begini loh, ke rumahku loh. Ya. Maka saya pikir-pikir ini menarik loh. Yuk, perempuan-perempuan jadi Maria. Keunggulannya. Saya mensyukuri ya ketika PL dirusak oleh wanita penyebabnya kan ya. Halo. Itu catatannya si Paulus, bukan catatanku itu. Jangan lupa, perempuan yang pertama bikin dosa, laki-laki cuma korban berikutnya. Itu ayatnya. Tetapi saya kagum loh sama wanita. Jangan lupa, keselamatan diwujudkan di surga. Wanita yang terlibat di dalamnya. Nggak ada sumbangan si Yusuf. Karena bukan spermanya, dikandung dari Roh Kudus. Yesus mati, Yusuf sudah tidak tercatat, tampaknya dia sudah mati juga. Tetapi Maria tetap ada di sana. Wanita sudah menyelesaikan kesalahannya. Sekarang giliran laki-laki memperbaiki dosanya. Gimana caranya Pak? Sudah gagal kau jadi pemimpin di PL, jadi pemimpinlah kau di PB ini. Kalau masih juga nggak bisa mimpin, siap-siap lah kau tidak bertemu istrimu di surga. Hiduplah memimpin. Maka laki-laki jangan cengeng. Laki-laki mesti keluar. You are a leader. Saya lagi pikir-pikir ya, apa yang mesti laki? Pantas semua rasul itu laki terus yang bertindakan begitu luar biasa perkasa. Mestinya itulah pria. Menegakkan kebenaran yang luar biasa. Ya. Dan akhirnya juga dikatakan, inilah semangat Natal, yaitu Allah yang perkasa, pengharapan yang kuat, yang menolong memimpin kita, mengarah kepada jalan berikutnya. Betapa luar biasanya Natal itu. Perkasakah kita? Buat pertanyaan itu. Oleh itu marilah kita memikirkan saudara, keterikatan kita dengan Sang Natal yang perkasa. Kalau memang kita terikat dengan Kristus Sang Natal, Allah yang perkasa, maka perkasalah hidup kita. Bukan perkasa, ingat tadi ya, menginjak orang yang lemah, menghantam lawan kita, bukan sekedar itunya.
sakit jadi sembuh. No, 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 no. Perkasa karena kita meletakkan setan itu di bawah kaki kita dan meremukkan kepalanya. Perkasa karena kita tidak lagi tergelincir pada dosa. Perkasa karena kita bisa menolaknya. Perkasa seperti Paulus berkata, setan berhenti. Padahal waktu itu setan sedang memuji-mujinya. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Tapi dia tahu ini setan. Dia bakal setan keluar. Waduh, dia tahu setan sedang memanipulasi Paulus supaya Paulus tergelincir dalam ujian. Tapi Paulus tahu perkasa. Hei orang-orang Filipi, jemaatku yang kukasihi, jangan sedih karena aku di penjara. Memang untuk itulah aku dipanggil. Waduh, mak, dari penjara pun dituliskannya surat. Dihiburnya yang di luar penjara itu. Yang ada kita dari luar penjara kasih penghiburan kepada yang di penjara. NG, sabar kau. Segera kembali pada jalan Tuhan. Kan itu nasihat kita kan? Tunggu-tunggulah di situ. Nanti Bu Sorta dari Keungkan datang mengunjungi kau. Kita utus nanti Bu Sorta ke sana ya. Dan kepada kau Nasarudin, salahnya kau milih agama, pindah kau kemari. Bisa kita terus bisa. Tapi mereka sudah kalah semua ya. Natal kali ini memang dipenuhi orang-orang penjara ya. BB-nya udah beredar ya, panitia Natal di penjara. Ketuanya Andi Malalareng. Sudah ada jabatan-jabatannya semua, bendara Nasarudin, seksi acara Angelina Sonda. Saya pikir sekretaris Angelina Sonda ya. Seksi acaranya si Lutfi gitu. Saya bilang iseng aja nih orangnya. Tapi penasehatnya paling keren ya, Akil. Akil Mukhtar penasehat panitia Natal, cocok banget itu. Emang penuh lah sudah ya. Rasanya kayaknya bikin parlemen juga udah cukup kali ya. Bikin kabinet. Bikin negara. Oh, bikin negara udah jadi. Tetapi saya pikir-pikir saudara ya, ini lalu saya coba menangkap itu dengan miris, coba dengan sinis, lalu membalikkan, iya beda amat ya semangat Kristen itu. Ya, ini yang harus jadi pergumulan kita. Sehingga ketika mereka yang jatuh dan terpuruk itu, nah kita menang karena tidak tergelincir ke situ. Itu loh, perkasa. Kemudian saudara yang kekasih hidup kita, ya, yang perkasa dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Bagaimana kita melewatinya? Karena tahu harapan kita kepada Dia bukan harapan yang salah dan lemah. Berharaplah pada Natal itu. Tidak ada pencobaan melebihi apa? Batas kekuatanmu. Artinya apa? Kau kuat menang. Artinya apa? Kau perkasa untuk itu. Oh Pak, saya nggak kuat Pak, kalau nanti kayak Ayub gitu mana kuat Pak, tiba-tiba harta gini. Nggak usah kau pikirkan. Kenapa Pak? Nggak bakal begitu kau. Kenapa Pak? Karena imanmu nggak sampai situ. Udah tenang-tenang aja lah kau. Bagianmu saja yang kau jalani. Jadi nggak usah ribet. Saya kalau gitu nggak kuat loh Pak. Saya kalau ngapain kau pikirkan? Memang nggak nyampe kau. Ya, saya pernah bankrupt habis-habisan ngurus mama. Harta kita habis. Rumah, mobil semua terjual. Tapi masih ada satu sisa. Namun demi Tuhan yang hidup, istriku, anakku masih berdoa bersama-sama. Saya juga nggak kebayang kalau mendadak anak saya juga dipanggil Tuhan semua. Lalu istriku meninggalkan aku dan aku tinggal sendirian. Alamak. Tapi aku pun tahu, aku memang bukan Ayub. Maka itulah yang kukatakan. Rasanya bengek menanggung itu. Tapi Tuhan kuatkan. Namun sekuat-kuatnya Bigman Sirait, dia belum sekelas dengan Ayub. Maka tidak heran Ayub bertemu Tuhan muka dengan muka. Saudara pengen ketemu Tuhan muka dengan muka? Pengen seperti Ayub? Enggak, itulah penyakitmu. Ketemu muka dengan muka itu gini loh Pak. Waktu saya dua-dua tau-tau dibuka, dapat rezeki dibuka, tau-tau aku jadi kaya raya. Itu loh muka dengan muka. Bukan. Maka banyak sekali orang sekarang menghina pertemuan dengan Tuhan. Saya ketemu Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Siapa kamu? Barang siapa ketemu Tuhan, betapa hebatnya hidupnya. Barang siapa yang sering mendengar suara Tuhan, pasti tampak pada buah-buahnya. Dan gaya hidupnya pasti beda luar biasa. Saya harus jujur, dalam menjalani pelayanan banyak sekali saya bergumul. Kadang ini Tuhan mau kemana sebetulnya, mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus nih. Saya kadang-kadang plak jatuh salah. Aduh ampun Tuhan, balik lagi.
Lain waktu saya diam, malah sukses. Jadi saya makin hari makin bingung. Apa mesti diam? Gak kerja, salah juga. Tapi ada waktu saya kerjakan dan berhasil. Maka tahulah saya, Tuhan akan memimpin seturut yang Dia mau, bukan aku mau. Tapi itu yang paling aku susah, karena aku paling mau apa yang aku mau. Gak tahulah kalian. Mari kita berdoa. Dan akhirnya, ini menuntut umat tidak lagi cengeng. Kalau Dia Sang Natal, Allah yang perkasa, maka jangan ada kecengengan lagi dalam hidup kita. Jangan lagi ada keluh kesah ya. Aduh, Natal ini Natal kelabu. Kenapa kelabu? Suami nggak pulang, suami di PHK, boro-boro mau beli pohon Natal. Natal ini kelabu begini dan begitu, ini dan itu. Suri, saya pikir kita patut untuk menyesali ucapan seperti itu. Kalau itu yang membahagiakan hidupmu, pohon terang itu, uang itu, hadiah itu, jalan-jalan, demi Tuhan yang hidup, kau belum mengenal Dia. Orang yang mengenal Dia berbahagia. Entah dia jalan-jalan, entah dia tidak, entah ada kue, entah tidak. Itulah keunggulan, kemenangan, keperkasaan orang percaya. Itulah Natal. Kita nggak akan cengeng dan terjebak. Selamat menikmati Natalmu dengan sikap yang benar, dengan sikap yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat menikmati Natal ini dan mensyukurinya. Supaya dimanapun kita, entah di Jakarta, entah jalan-jalan, demi Tuhan yang hidup. Jangan sampai kita berjalan sendiri dan tidak ada Tuhan di situ. Entah kau makan, entah kau minum, jangan sampai kita sendiri tidak ada Tuhan di sana. Mari jalani hari-hari kita. Dia Natal, Allah yang perkasa. Maka perkasalah engkau. Kalau memang Natal itu ada di hidupmu, menjadi milikmu, karena diberi dan dianugerahkan kepadamu. Kiranya itulah iman kita, itulah hidup kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh, kita berdoa secara pribadi. Natal, Allah yang perkasa. Keperkasaan yang melintasi batas. Keperkasaan yang luar biasa. Keperkasaan Sang Natal. Tampak di tempat hina, bayi biasa, tapi maju sujud menyembah. Malaikat memujinya. Betapa luar biasanya. Jangan terjebak fenomena. Fenomena yang dilihat matamu, tapi engkau tidak bisa melihat nomena apa di balik itu. Jangan terjebak pada wajah manusia yang tersenyum, karena hatinya pun bisa sedang menyayatmu. Jangan tertipu pada bujuk rayu setan yang menawarkan kenikmatan, padahal ujungnya adalah kematian. Perkasalah dengan mengalahkan semuanya. Bapa di surga, makin mengertilah kami. Kau beri kami nasihat yang ajaib, yang mengajarkan kami kebenaran, menyelamatkan kami dari kebinasaan. Kau garanti semua itu dalam keperkasaan. Betapa luar biasanya yang kami punya dalam Natal itu. Karena itulah kami terus memohon padamu, tolonglah, pimpinlah, supaya hidup kami jadi hidup yang berkenan kepadamu. Sebagai gerejamu, kami menyerahkan diri kami. Biar Tuhan menuntun dan membimbing di setiap jalan kami. Sebagai gerejamu kami berdoa, rekan pengerja, pengurus, buat kami sehati sepikir, memahami visi mengabdi pada Tuhan, bukan bagaimana memuaskan diri. Dan kami berdoa sebagai pengurus gereja, terus gairahkan kami, memacu diri dan semangat untuk mengabdi kepada seluruh jemaat, supaya tak dulu berpangku tangan, hanya mau menjadi pendengar, tapi boleh menjadi bagian dari kebersamaan, membawa kemajuan dalam pelayanan yang kami kerjakan. Karena betapa indahnya, betapa menyenangkannya kebersamaan kami semua di dalammu, olehmu, untukmu. Terima kasih. Kami menyerahkan tiap jemaatmu di tengah pergumulan, entah sakit, persoalan ekonomi, pekerjaan, persoalan keluarga, rekan hidup, keturunan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Satu pintaku, biarlah kiranya Natal, keperkasaan itu ada di batin mereka, sehingga mereka kuat menunggu waktu.
Mereka berhikmat mengerti rencanamu, sehingga menjalani hari-hari dalam sukacita yang penuh. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami juga menyerahkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu di dalam rally Natal Tuhan, yang tolong pimpin dan sempurnakan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita berdoa. Tuhan, Shalom. Kami ucap syukur, kami dari Jureka Kapela diberi kesempatan untuk memberikan satu kesaksian pujian, yaitu satu lagu Natal yang berjudul Noel, dan kami percaya bahwa melalui pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Noel, 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 Noel. The first Noel, the angel did say, was to servants who share
Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Terima kasih untuk RK yang luar biasa. Oke, baik, kita akan masuk dalam persembahan syukur kita pada siang hari ini. Ada dua kantong persembahan akan diedarkan, kantong hitam dan merah, kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk GPPB. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Baik, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik, dia berikanlah. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik, dia berikanlah. Jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Dia kaya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Dia kaya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Apapun yang besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkanlah kamu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan legap, bahwa mahkota milikmu datang. Dia kaya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Dia kaya, mari kita bagi semuanya. Dia, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami boleh mengambil bagian lewat persembahan-persembahan yang sudah terkumpul. Di perenungan kami tentang Dia Sang Natal, kami diingatkan akan para gembala, orang-orang Majus yang memberi persembahan terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Bukan sekedar memberi persembahan, tetapi hadir dengan hati, dengan penuh ucapan syukur. Biarlah kami terus diingatkan akan kemurahan dan cinta kasih-Mu, sehingga di perjalanan keberimanan kami tak berhitung dalam melayani dan memberi, karena semua yang ada pada kami
waktu kami. Apapun yang ada pada kami adalah pemberian-Mu. Persembahkanlah kami tubuh-Mu. Biarlah itu tak sekedar menjadi sebuah ayat hafalan, tapi sungguh tampak nyata di dalam hari-hari hidup kami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah akan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah pengurus yang mengelolanya, mengelola dengan merasa takut akan Engkau, sehingga ini dapat dipergunakan dengan merasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyempurnakan akan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sama-sama membaca petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 3 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Penasihat ajaib Allah yang perkasa. Satu pujian penutup kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Seorang anak lalai, seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal.
tundukkan kepala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selesai sudah ibadah kudus kita pada minggu hari ini. Kembalilah ke rumah kita dan lakukanlah aktivitas kita. Di sana kita akan menghadapi setiap persoalan demi persoalan. Karena itu, janganlah takut. Ada janji penyertaan dari Allah yang perkasa itu. Karena itu arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya bagi kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah yang perkasa itu, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Amin. Silakan duduk mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Adakah dari antara kita yang pertama kali hadir bersama dengan Gereja Reformasi beribadah di tempat ini? Apakah ada? Sebelah kanan? Adakah? Sebelah kiri? Apakah ada jemaat? Iya, silakan berdiri Bapak. Ada form yang Bapak harus isi. Iya Ibu, ada seorang Ibu, silakan mungkin jemaat memberikan salam kepada Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap untuk bisa bergabung dengan kami Gereja Reformasi Indonesia di tempat ini. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan hari ini adalah hari yang kedua atau minggu yang kedua untuk kita mendengarkan khotbah seri tentang Natal. Dia Sang Natal. Dan minggu lalu kita telah mendengarkan tema penasehat ajaib. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan yang minggu lalu tidak hadir, tapi ingin mendengarkan atau ingin mendapatkan khotbah tersebut, bisa menghubungi bidang IT, ada Pak Julius, ada Penetua Andri. Nah, di tanggal 24 dan 25, yaitu hari Selasa dan hari Rabu, tanggal 24 kita akan mendengarkan khotbah tentang Bapa yang kekal, dan tanggal 25 Raja Damai. Satu pemahaman yang lengkap dari satu bagian Alkitab Yesaya pasal 9 ayat kelima ini. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan saya secara pribadi akan mengkoleksi ini juga. Terus menerus saya menulis bagaimana terus dicerahkan atau diberikan kebenaran-kebenaran yang terus menerus memperbaharui kita. Karena itu tanggal 24 dan 25 mari kita hadir kembali di ibadah Natal kita di ruang ballroom pukul 18. Karena itu mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang pada tanggal 24 dan 25. Ya, mari kita saksikan. Ya. Oke, nanti video klip video lagi. Warta, saudara bisa baca di Warta ya. Ada sedikit crash program, memang ini agak sedikit mendadak begitu. Kemarin kita sudah rapatkan di rapat majelis. Jadi kemarin ini ada satu info yang memang agak sekelebat cepat, bahwa gedung di Sarinah dipakai oleh sebuah gereja, lalu mereka rupanya pindah. Nah, karena udah banyak orang mau blok, kita salah satu priority dan akhirnya kita dapat. Jadi kita akan pindah ke sana tanggal 12 Januari. Oke, per 12 Januari kita akan kebaktian di Sarinah. Sarinah Tamrin. Ya, Jalan Tamrin, kiri kanan depan belakang sebagai penghiburan, banyak restoran. Itu persis La Monte, namanya La Monte
Jadi dindingnya ya, kalau depan ini Sarina, ya belakangnya. Jadi parkirnya di Sarina, masuknya di Sarina. Kalau 3-in-1 bisa dari belakang. Ya. Tapi yang kedua, saudara-saudara yang dari barat kan pasti bilang, waduh jauh dong. Sementara ke sana dulu. Karena tempat kita yang di Pesanggerahan, nanti kita akan ada juga satu Pesanggerahan, masih on progress. Ya, lagi persiapan untuk pemasangan lift. Jadi kita akan kebaktian juga nanti ada 7.30 10 di mana namanya di Sarina. 7.30 akan kita buka juga mulai di Pesanggerahan. Nanti seturut dengan pertumbuhan perkembangan kebaktiannya apa mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi tempat itu sudah dipakai pada kita. Jadi kita yang akan pakai itu full. Ya. Ini nanti wilayah barat punya sendiri, ada sendiri, pusat sendiri, timur kita berdoa. Ya. Semoga sebelum Tuhan datang yang kedua kali kita masih sempat buka lah gitu ya. Jadi seturut dengan perkembangan yang ada. Nah, ini menjadi pergumulan sama-sama. Jadi teman-teman ingat ya, jadi kebaktian 24 jam berapa? Di mana? Ballroom. 25? Sama di ballroom. Untuk tahun depan 24 itu kita tetap, lalu 25 nanti akan berubah menjadi kebaktian Natal. Jadi kebaktian Natal diadakan pagi untuk tahun depan 2014. Jadi malamnya itu malam Natalnya 24, lalu pada tanggal 25 kita akan buat kebaktian Natal yang juga di program secara khusus. Jadi bentuk polanya ya. Sehingga di tiap Natal itu nanti bagaimana semua bagian, ada the couplesnya, ada paduan suara anaknya, ada paduan suara Antiochianya. Jadi kita terus progres ya di dalam gereja, memikirkan terus mengumbu kembangkan. Nah, jadi doakan terus semoga ini terus bisa berjalan dan bertumbuh dan Tuhan tolong pimpin kita. Jadi jelas ya, kita 12 Januari. Pas 12 Januari itu persis seminar khusus awal tahun tentang waktu ya. Dan tinggal tanggal 5 Januari kita kebaktian jam berapa? Jam 10 ya digabung. Jangan datang jam 7.30. Karena saya khawatir Anda temu nanti office boy lagi bersih-bersih bingung sendiri. Datanglah jam 10. Oke ya. Nah, yang mau bawa makanan saya nggak tahu nih Gina nanti ganti ke siapa ya. Konsumsi ini siapa sih? Rina ya? Rita berdua ada sama Rina ya? Riana, Rina lagi. Ya Riana sama Rita jadi RR gitu ya. Biasanya kalau saya panggil RR itu Riza Ramli, kali ini Riana dan Rita. Boleh berdiri Rita. Kemari ke depan sendiri sama Riana berdua ada sini. Saya tahu dua ini paling kompak ya. Kalau nggak ada kalian yang ngasih pasti mereka dua yang siapin. Sama Ina bertiga, cepat-cepat maju ke depan deh. Ina nanti di PP ya, siapin di PP. Jadi di sini Rita sama Riana, Ina nanti di PP sama Evi biasanya. Oke, maju-maju ke depan deh. Jadi saudara-saudara yang mau bawa makanan, hubungi ibu-ibu ini. Oke, nah supaya dikoordinir. Jadi menunya nyambung ya. Jangan nanti pembukaannya sop kambing, main course-nya getuk lindri kan nggak nyambung. Jadi supaya nyambung nanti tolong sini. Terus penutupnya closingnya minum tua pula lagi. Bubar kita nanti ya. Nah, jadi silakan koordinasi Bapak Ibu yang membawa makanan seperti biasa ya. Jadi ini acara keluarga kita, artinya keluarga besar GRI, dan kita makan apa yang kita punya, ciri khas dari daerah masing-masing. Sekaligus pada waktu itu perpisahan dengan Pak Yusuf ya, tanggal 5 Januari. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Baik, kita akan bersama dengan Pak Pendeta Wingman, Pak Pendeta Yusuf juga di depan. Kita pakai berdiri, kita boleh bersalam satu sama lain, dan kita akan pujian bersama dan kita berfellowship di belakang. Ya. Bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bernamamu. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh